dengan menggunakan software simulasi Cisco Packet Tracer. Ada tidak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ada yang bisa membedakan antara static routing dengan dynamic routing? Ada kesulitan menggunakan software simulasi Cisco Packet Tracer? Ada kesulitan enggak? Nggak ada, Pak. Ya ada ya. Jangan sampai nanti tugasnya hanya ngopi ngene koncone lah ya. Usahakan ya kerjakan sendiri. Enggak mencoba sendiri dengan menggunakan software simulasi ya. Kan waktu pengumpulannya juga tidak pada waktu itu kan ya, lebih selang 1 hari ya. Nah, apa bedanya static routing dengan dynamic routing? Ada yang bisa membedakan? Ya, ada yang beda-beda kan? Apa bedanya? Siapa yang bisa menjawab? Static routing dengan dynamic routing. Ada enggak? Contoh nih, misalkan ini ada 2 router seperti ini nih. Ini kalau dibuat static routing. Jadi konsep static routing itu konfigurasinya adalah di router ini. Kita lihat di router akan ada 2 router, yaitu router 0 dan router 1. Coba kalau dilihat di topologi jaringan ini, ada berapa network di dalam jaringan ini? Ada berapa network? Di jaringan ini ada berapa network? Ayo. 3, Pak. Berapa saja networknya, Mbak? 202, 203, 1780, Iya. 192, 1680, Iya. 192, 1680.0. Iya, jadi 202, 203, 1780, kemudian 192, 16810 dan 192, 19800 ya, Pak ya. Oke. Dia ada 3 network. Ya, di jaringan ini ada 3 network. Ya, kalau menggunakan proses static routing, maka saya tidak mengulang ini ya, cara mengisi IP-nya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya cara mengisi IP baik di PC ya. PC ini kan PC 0, PC 1 ini ya tinggal diisikan IP-nya saja. Kalau di situ IP-nya 202, 203, 1781, perfect 25 ya silahkan diisi IP-nya berapa, kemudian karena perfect 25 maka netmask-nya berapa. Ya, nanti bisa ya, bisa cari sendiri ya. Perfect 25 itu netmask-nya berapa, itu silahkan cari. Kemudian gateway-nya ya, gateway di PC 0 dan PC 1 itu silahkan diisi sendiri. Gateway itu berarti IP ya di sini, titik yang IP router ya, atau fast Ethernet yang berhubung dengan LAN yang ada di sini. Dan FA0 ini kan berarti ini kan IP-nya. Jadi IP yang 202, 203, 78, 126 ini menjadi gateway dari PC 0 dan PC 1 gitu ya. Begitu dengan yang LAN yang ada di sini ya. PC ini dengan PC ini silakan nanti IP-nya juga cara mengisikan sama. Ya, ini 192.68.11 dan ini 12. Karena dia perfect 27, maka netmask-nya bisa dicari sendiri ya. Perfect 27 maka netmask-nya yang terakhir 224. Kemudian gateway-nya juga sama. Titik yang di sini kan berarti ya, titik yang FA00 ini, IP yang 31.30 ini menjadi gateway-nya dari PC 2 dan PC 3 ini. Begitu. Saya tidak mengulang cara mengisinya, nanti saya bilang lagi. Terus cara mengisi IP di FA00 dan FA01 di router juga sama caranya kemarin ya. Jadi masuk dulu di konfigurasi interface ya di router ya, interface FA00 cara mengisinya, kemudian IP address-nya berapa ya, IP address-nya kalau yang FA00 ini ya 202, 203, 178, 126, perfect 25 maka netmask-nya 255, 255, 255, 128 begitu kan ya. Kemudian pindah ke interface FA01 isikan IP-nya, begitu caranya.
Kemudian cara static routing, karena ini proses static routing, maka caranya seperti ini melihatnya. Dilihat dari si router 0 ya, dari router 0 ini karena tadi ada 3 network ya, network yang 202, 203, 1780 dan 192, 16800 dan 192, 16810 ya, ada 3 network. Maka dilihat dari router 0 ini. Dari ketiga network itu, mana network yang belum terhubung langsung dengan router 0? Mana? Ayo Mbak, dari ketiga network itu, kalau dilihat dari router 0, mana network yang belum terhubung langsung dengan router 0? Network 192.168.1.0. Iya, ya. Ya ini ya, yang 192, 168, 1.0 perfect 27 ya Mbak ya. Yaitu belum terhubung langsung dengan router 0. Maka kalau menggunakan static routing, maka network itu harus di routing di router 0. Ya. Dengan menggunakan perintah kemarin IP root ya, IP root networknya adalah 192.168.1.0 karena perfect 27 maka net masknya adalah 255.255.255.224. Melalui mana Mbak? Kalau ada pakai data dari network 192.168.1.0 perfect 27 ini pengen masuk ke router 0 melalui mana? Melalui interface yang mana? Interface 01. Ya, FA01 berarti IP root ya, IP root networknya 192.168.1.0 network netmasknya 255.255.255.224 melalui ya, FA01 itu static routing. Jadi cara seperti itu. Jadi melihat dari router itu mana network mana saja yang belum terhubung ke router 0 gitu kan ya. Kebetulan ini hanya baru ada 3 network ya. Coba bayangkan nanti kalau dalam jaringan itu ada banyak router di situ ya. Ada banyak router di situ sehingga networknya juga semakin banyak. Maka untuk melakukan proses routing maka ya harus semua network yang belum terhubung langsung dengan router 0 itu atau belum terhubung dengan router tersebut itu harus dilakukan update tabel routing yaitu dengan menggunakan static routing. Sehingga semakin banyak router yang terhubung dalam satu jaringan maka proses update static routingnya itu semakin banyak. Gitu ya. Itu kelemahan dari static routing. Kalau hanya 2 atau 3 router saja sih ya oke, itu cocok untuk digunakan static routing ya. Di samping koneksinya juga stabil karena tidak terlalu banyak perubahan dalam network ya, karena hanya 2 atau 3 router saja itu static routing cocok ya karena stabil. Tetapi kalau sudah melibatkan banyak router di situ ya, routernya bisa puluhan ya atau bahkan ada yang ratusan routernya itu ya, kalau menggunakan static routing ya kasihan si administrator jaringannya ya harus selalu update kalau ada perubahan di network di salah satu router misalkan atau di dalam satu jaringan, maka semua router yang kalau menggunakan static routing harus update ulang ya, harus dikonfigurasi lagi manual. Misalkan ada perubahan di sini nih, di jaringan di sini ada perubahan, networknya tidak 192.168.1.0 misalkan, tapi dirubah misalkan networknya menjadi 192.168.2.0 misalkan. Nah, maka di sini harus diupdate ya, update static routingnya yaitu IP root lagi ya, IP root networknya berubah, netmasknya berubah gitu. Dan yang di router 1 juga sama ya. Kalau dia di static routing maka lihat dari router 1. Dari ketiga network itu network mana yang belum terhubung ke router 1? Coba dilihat. Router 1. Contoh dilihat dari atau ditonton dari router 1. Network mana yang belum dari ketiga network itu network mana yang belum terhubung langsung dengan router 1? Ayo, berapa? Network berapa? Dilihat dari router 1 dari ketiga network itu network mana yang belum terhubung langsung dengan router 1? Ada yang bisa jawab? Ya, halo? Siapa? Tidur malah Doni. Ada madem turu ya. Iso ada madem turu. Aulia? Aulia Kusuma? Aulia Kusuma. Ayu Mustika.
turu ya. Aktif HP-nya, orangnya pada tidur. Network yang Berapa? belum terhubung ya Pak ya? Ya, berapa Rita? Network mana yang belum terhubung ke router 1 net? 192.168 Yang 1.0 belum Pak. terhubung dengan router 1, Oh, router yang 1. belum terhubung Astagfirullah. dengan router 1. Dilihat dari Oh router ya. 1 ini, nah dari ketiga Iya. network tadi, itu yang belum terhubung dengan router 1 network berapa? 202 203 178. Iya, iya, ya, 0. Ya, Rita, putus. Halo, Rita? Keluar dia. Jadi dengan router 1 adalah network yang di sini ya. Yang 202.3.178.0 perfect 25. Yang berarti network yang ini yang 202.203.178.0 perfect 25 itu di routing di router 1 melalui mana? Melalui titik yang di sini, karena pada waktu ada pakai data ini tidak pengen masuk ke router 1, maka melalui FA01. Maka di routing yaitu IP root networknya adalah 202.203.178.0 perfect 25, berarti net masa 255.255.128 melalui FA001 begitu. Jadi kan perintahnya kan seperti ini ya, kita balik yang di router 02 tadi ya. Enable dulu config terminal, kemudian IP root networknya adalah tadi yang dilihat dari router 0 ini kan network yang belum terhubung langsung kan di sini ya, yang 192.168.10 tadi ya. Berarti 192.168.1.0 net masa karena perfect 27 maka 255.255.254 net melalui FA01. Itu ya. Itu perintahnya. Itu di router 0. Kemudian router 1 tadi yang di sini yang tadi yang network yang belum terhubung dengan router 1 adalah di enable dulu, kemudian config terminal, IP root ya, IP root networknya adalah 202.203.178.0 net masknya karena perfect 25 maka 255.255.255.128 melalui FA01. Ini ya, ini proses. Kebetulan ini hanya baru ada 3 network dengan 2 router ya. Kalau sekarang nanti networknya lebih dari atau routernya puluhan ya, atau bahkan ratusan, maka kesulitan nanti untuk proses tabel routingnya ini, karena harus dimasukkan manual ya, network yang belum terhubung langsung dengan router tersebut, maka harus dilakukan proses routing ya, dengan menggunakan static routing. Dan untuk static routing itu memang cocok untuk yang jaringan yang hanya melibatkan beberapa router saja, tidak terlalu banyak router. Biasanya hanya 1 atau 2 atau 3 router saja ya, yang memang di situ untuk komunikasi antar cabang, misalkan ya, cabang perusahaan pusat dengan perusahaan cabang, atau perusahaan pusat dengan cabang B misalkan. Nah, itu kan tidak terlalu banyak router. Nah, itu cocok dengan menggunakan static routing. Tapi kalau sudah melibatkan banyak router yang berada dalam jaringan itu, maka static routing tidak cocok ya. Cocoknya dengan menggunakan dynamic routing. Nah, ini ya. Ini kalau kita coba, kita bisa tes. Cara ngetesnya ada PC dulu nih ya, PC dalam jaringan ini sendiri ya, dengan routernya dia sendiri itu connect tidak. Nah, ini kok sukses ya, di connect ya. Kita coba lagi yang satunya. Ya, ini sukses. Berarti kan ini dengan routernya sendiri oke. Jadi kan karena itu sudah dipasang IP dan gateway-nya dia dipasang. Gateway-nya adalah IP router yang ada di sini. Sehingga kita ping atau ping juga boleh ya, ping, atau kita pakai simulasi dengan mengirim pesan ini ya. Kalau ping juga boleh. Ping IP-nya 126 ya, kita ping dari PC ini command prompt juga boleh saja. Ping IP-nya 202.203.178.126 ya, IP routernya tadi ya. Nah, ini replay. Kalau replay ini berarti connect, kalau tidak connect adalah request timeout. Ini boleh menggunakan
ke ping jangan menggunakan command prompt atau boleh menggunakan simulasi dengan ini mengirim pesan ya, orang-orang mengirim pesan ini sukses gitu. Ini berarti sudah oke untuk dari PC ke routernya sendiri. Kemudian kita cek dari sini, dari PC ini ke routernya dia ya. Nah, PC ini ke router sendiri. Oke, sukses. Ini juga sukses. Oke. Kalau sudah sekarang router ke router gitu kan ya. Router ke router bisa dites. Nah, ini tes. Nah, ini belum connect, coba kita balik dari router 1 ke router 0. Nah, sukses ya. Biasanya butuh beberapa detik untuk setelah konfigurasi ya, untuk melakukan update routingnya. Nah, ini sukses ya, sudah sukses. Nah, baik kalau ini dalam jaringan LAN ini dengan routernya sendiri sudah oke, kemudian jaringan LAN yang di sini dengan routernya sendiri juga oke, sedangkan router dengan router juga sudah oke, maka kita tes dari router tetangga, jangan dari PC ini ke router tetangga, router 1 di sini ya. Nah, ini kita coba sekali lagi. Nah, sukses ya. Biasanya butuh beberapa detik untuk ini update tabel routingnya. Nah, ini sukses. Oke, kalau sudah, sekarang dari PC ini dulu ya. PC ini dengan routernya dia, ya router tetangga di sini. Ya, kita coba sekali lagi. Ya, sukses ya. Kita coba. Nah, sukses. Baik, kalau sudah sukses, sekarang PC ke PC ya. PC di LAN LAN yang ada di sini dengan network 202.203.1.780 dengan PC yang ada di LAN yang di sini atau di jaringan dengan network 192.168.1.0 ini. Nah, sukses. Nah, ini sukses. Itu ya. Itu static routing. Cuma tadi kalau nanti ada perubahan, misalkan ini tambahan routernya lebih dari 2 ya, ada banyak router di sini, maka untuk menggunakan static routing ya itu tadi perubahan konfigurasi setiap routingnya harus dilakukan secara manual di sini. Itu ya, ada pertanyaan dulu. Silakan, ada pertanyaan. Ini gabungan dari A2 dan A3 ya, karena A2 kemarin libur ya. Jadi silahkan ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ini static routing, atau masih bingung atau belum, kemarin coba gagal gitu kan ya, nggak berhasil Pak mencobanya. Ada enggak? Belum ya? Trisuci? Eksan? Eksan? Belum, Pak. Yang belum. Dwi Septiani? Belum, Pak. Oke, berarti harus paham ya. Oke, kalau sudah, misalkan kemarin kan di soal ada tambahan router di sini ya, misalkan ada tambahan router di sini ini ya, ada tambahan router di sini nih. Nah, ini kalau ada tambahan router di sini kita coba putus ya. Ini router dengan router kabelnya apa Mbak Mas? Router dengan router apa? Cross ya, pilih cross yang ini ya, ini cross. Ini FA01 kita hubungkan dengan FA01 ya. Oke, ini dieling-eling ya, diingat-ingat. Interface-nya selalu ingat di sini FA01. 01 di sini nih. Ya. Kemudian ini juga cross, kita hubungkan FA01 dengan FA00 ini ya. Ini perlu diingat, di sini adalah FA00 di sini. FA00 ya. Ini karena penting, kalau nanti keliru ya masukkan IP-nya ya nanti bisa salah. Oke, sekarang kita coba ini pindah di sini aja ya. Yang ini FA01 yang pindah di sini nanti. Berarti gini tambah satu network lagi yang menghubungkan antara
FA01 yang ada di sini, FA01 yang ini di sini ya, FA01 di sini dan FA00 yang ada di router 2 ini. Ini tambahkan satu network, berarti networknya adalah tambah satu. Misalkan kita tambahkan networknya adalah satu berapa ya? 192.168.2.0 gitu ya. Perfect 230 gitu ya. Ini ya. Oke, ini di sini nih network yang ada di sini nanti. Berarti yang menghubungkan antara router 0 dengan router 2 yang melalui FA01 dan ini FA00 ini nanti menggunakan network yang di sini. Ya silahkan dicari dulu kalau ada network 192.168.2.0 perfect 30 maka dicari berapa net mask-nya, kemudian IP-nya berapa, networknya berapa dulu ya. Networknya berapa? Ayo, berapa? Ada yang bisa jawab? Ada IP ini nih. Ada 192.168.2.0. Cari networknya berapa, netmasknya berapa, ring IP-nya berapa. Nanti yang akan dipakai di titik yang FA01 yang ada di router 0 dan titik FA00 yang ada di router 1. Berapa? Silahkan. Ada yang bisa. Networknya berapa? Yuk, ada yang tahu? Yuk, tak tunggu. Ini pada di rumah atau pada di mana ini? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Pakai tiduran kok. Cik suaranya rum tangi mesti. Nah, ya cik turu ya. Raup-raup sih lho, oke. Sampun. Oh, wes ini suaranya cik salah. Yuk berapa? Ayo silakan. Halo. Ayo silakan. Mbak, Mas. Berapa itu tuh? Yang atas itu diisi dulu itu berapa? IP ada 192.6820 per 30 cari networknya berapa, netmasknya berapa, ring IP-nya berapa. Mbak Siti? Putri? Networknya Ya, networknya berapa? Ada 168 ya, saat 192.168 2.0. 2.0 terus netmasknya Mbak? Belum hitung, Pak. Baru hitung? Oh iya. Bisa tuh. Ampun, Pak. Oh, wes ya, Rita jawab. 255, 255, Oh ya, 255, Kim. 252, Pak. Mbak siapa nih? Mbak siapa? Namanya siapa? Kim. Kim siapa? Dia, Pak. Eh? Kim dia. Nah, 255, Kim dia. 255, 255, 2, Pak. 252. Ya. Ya. Ya, oke. Terus ring IP-nya berapa? Halo, gimana Mbak? Mbak siapa tadi? Kim. Ring IP-nya berapa, Kim? Rita. Bentar, Pak. Lu kan network sudah ketemu. Ya, tinggal cari ring IP-nya, ring IP jumlahnya setelah IP network selesai. Kalau
perfect close jumlah hostnya berapa? Jumlah hostnya berapa? Jumlah 2, Pak. 2. Berarti tinggal diikuti setelah IP network. Berarti 192.168 berapa? 2.1 sampai 192.168.2.1 sampai dengan 192. 2.2. Nah ini toh. Nah iya ini. Bisa toh. Nah ini kalau sudah Iya. ketemu networknya, cari jumlah hostnya berapa, berarti ring IP-nya dimulai dari setelah IP network sebanyak jumlah hostnya itu berapa, gitu ya. Oke, berarti ini ring IP-nya berarti nanti IP-nya hanya 2 ya yang bisa dipakai, yaitu 192.168.21 dan 22. Nah ini mau kita pasang di mana? Yang satu dipasang di ini ya, FA01 ya. Jadi nanti FA01 itu IP-nya kita pasang di sini 192.168.2.1. Kemudian yang di sini, titik yang di sini IP-nya kita pasang 192.168.2.2 gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Baik, nih. Nah, ini di sini ya. Oke. Baik, kalau sudah net masa ini ya, net masa yang 252. Baik, kita masuk ke router 0 dulu, kita isikan di FA01 karena tadi ini ada perubahan ini, maka IP yang dipasang di FA01 kita ganti ya, kita ganti dengan IP ini 192.168.21 dengan netmask ini 252 ini. Baik, kita masuk di mana? Di router 0 dulu. Oke. Enable configure, masuk mana? Interface FA01 ya. Nah, kita kan masuk di interface FA01 dulu ini. Ya, 1. Dan kita isikan IP-nya tadi sepakati di yang ini ya, pakai 21. IP address 192.168.2.1, netmasknya 255.255.255.252 ya. Oke, terus no shutdown ya, no shutdown. Oke, selesai di router 0 karena kan hanya mengganti yang di sini yang FA01 saja, masukkan IP ini dulu ya. Baik, sekarang di router ini, router berapa ini? Router 2 ya, mau mengisikan yang di sini dengan yang di sini. Yang di sini kan IP-nya yang ini tadi nanti ya. Ini yang FA01-nya ini, FA00-nya yang 192.168.22 ini ya, perfect 20, maka ini netmasknya. Oke, kita isikan di router 2 dulu. Oke, kita isikan no enable config terminal kurang ya. Ya. Interface FA00 dulu ya. Yang di sini dulu, yang FA00 dulu kita isikan. Yang di sini ya. Yang IP-nya ini. Isikan IP address 192.168.2.2, netmasknya karena perfect 30 maka 255.255.255.252. Oke, terus no shutdown. Oke, udah hijau ya. Ini sudah warnanya jadi hijau. Oke, kemudian pindah ke yang sebelahnya. Yang di sini yang FA0 berapa? FA01 yang IP-nya ini ya, yang 192.168.01 perfect 30 juga. Oke, kita pindah interface FA001 ya. Oke. Kita isikan IP address 192.168.0.1 ya. Dengan netmask 255.255.255.252. No shutdown. Oke, nah, udah hijau ya di sini. Oke, selesai. Ini tadi tidak mengalami perubahan ya. Ini IP-nya sama kan tadi. Yang mengalami perubahan kan hanya ini ya, router 2 dan router 0 yang di titik ini. Oke. Baik, kalau sudah sekarang ini kan masih static routing. Coba dilihat karena ada penambahan satu network dengan network yang ini ya Pak ya. Jadi networknya ada berapa? Networknya ada berapa Mbak? Dalam jaringan ini networknya ada berapa? Halo? Mbak Siti? Kim? Ada 4, Pak. Ada 4 ya, tambahan satu network 4. Tadi. Ya, ada 4. Tambahan satu lagi tadi ya, yang 192.168.20 ini. Oke, kita lihat di router 0. Nah, dari router 0 ini
Kan ada perubahan, ada tambahan satu network. Dari keempat network itu mana yang belum terhubung langsung dengan router 0? Network berapa saja? Halo? Berapa yang belum terhubung langsung dengan router 0? Ayo, silakan. Ada yang tahu? Tegar? Tegar tahu? Veronica? Network 192, 168, 0.0 sama 192.168.1.0. Oke. Tadi kan yang network yang 192.168.1.0 kan sudah di routing ya tadi ya. Pertama kali kan sudah di update tabel routingnya. Berarti tinggal yang ini kan ya, jadi yang 192.168.0.0 ya Mbak ya, yang belum routing. Berarti tambahkan tabel routingnya di sini. Ya, di router 0 itu exit dulu ya di sini. Ya, IP root 192.168.0.0 ya Mbak ya. Advanced-nya 255.255.255.252. Melalui mana Mbak? Melalui FA di sini kan ya. Melalui FA 001 ya. Jadi FA 01. Begini ya. Dia ada dua network yang di routing, yaitu network yang di sini yang 10 dan network yang 00 ini di routing di router 1 melalui FA 01. Oke. Baik, sekarang di router 2. Coba network mana yang belum terhubung langsung dengan router 2? Ada yang tahu? Network mana yang belum terhubung langsung dengan router 2? Yuk, siapa? Yayan? Topi? Kristiana? Udah masak ya? Disambi masak ya? Raffi Putra? Hotmail? Nadia? Ada tidur semua ini? Ayo, berapa? Dilihat dari router 2 itu network mana yang belum terhubung langsung dengan router 2 yang nanti akan dilakukan proses routing. Network mana yang perlu di routing di router 2? Muhammad Azizi? Mikael? Maya Nur? Lia? Ibamai? Farhan? Ada enggak yang bisa tahu? Yang tahu, yuk. Siti. 202, 203, 178.0 sama 192.168.1.0. Oke, melalui mana? Yang 202, 203, 178.0 melalui mana? Itu FA 00, terus yang 192.168.1.0 melalui FA 01. Oke, ya baik, kita rutin di sini ya. Exit dulu. IP root 202, 203, 178.0, profil 25 maka 255.255.255.128 melalui FA 0 berapa Mbak?
FA yang di sini kan melalui FA 00 ini ya, melalui di sini kan network ini melalui di sini. Kalau yang network yang tadi melalui yang FA 01. Berarti ini melalui FA 00. Kemudian satu lagi IP root 192.168 titik berapa? Titik 1.0 ya. 255, 255, 255, 224 ya. Kan network yang ini kan. Yang ini kan melalui FA 01. Oke. Itu di router 2 ya. Di router 2. Baik, sekarang di router 1. Coba dari router 1 network berapa yang belum terhubung atau yang perlu di routing di router 1? Network mana saja? Yuk, silakan. Siapa yang mau menjawab? Dia? Iya, siapa? 202 203 178 0. Laura ya. Berapa saja Mbak networknya yang belum terhubung ke router 1? 202, 203, 1780 dan berapa? Sama network berapa? Kan ada 4 tahun networknya yang belum terhubung langsung dengan router 0. Router berapa? Router 1 itu network berapa saja? Mbak Laura. Yuk, siapa? Satu 92 1 Ya. 68 20. Ya. Melalui FA berapa, Mbak? Melalui FA berapa, Mbak? Melalui FA berapa, Mbak? Tadi network ini dan network ini ya, melalui mana mau masuk ke router 0, router 1? Melalui FA titik yang ini berapa? FA 0 1 ya. Ya, melalui FA 01 yang di sini ya. Jadi network yang ini 202 203 1780 dan network yang 192 16820 ini di routing melalui titik yang di sini di router 1 ya, melalui FA 01. Berarti kita routing. Tadi kan yang network yang 202 203 1780 kan sudah di routing, tinggal yang belum kan yang di sini kan yang 20 ini. Nanti kita tambahkan tabel routingnya itu ya, kita tambahkan yang IP root 192.168.2.0, net masknya 255.255.255.252 melalui FA 01 ya. Salah apa itu? Kurang tulisannya ya. Kurang U. Oke, udah selesai. Ya, udah. Nah, sekarang kita coba nih. PC ini dengan ini dulu. Sukses. PC dengan routernya dulu. Sukses. Sekarang router ini dengan router ini dulu. Nah, kita coba lagi. Sukses ya. Sukses kan? Kita coba ini dengan ini. Kita coba lagi. Ya, sukses. Sekarang ini dengan ini sudah, sekarang router 0 dengan router 1.
Belum, kita coba lagi. Belum. Kita coba balik. Belum. Bentar. Belum pun lagi nih. Coba kita lihat IP-nya sudah betul belum. Tadi sudah ya. Ini sudah sukses. Ini sudah. Ini dengan ini sukses ya. Nah, ini sudah sukses ini. Ya, kita balik. Ini baliknya belum bisa nih. Nah, sudah ya. Oke, butuh beberapa detik. Sudah, oke. Sudah sukses. Sekarang kita coba ke ini ke router 2. Ya, kita telusuri nanti mana yang belum connect. Nah, sudah sukses ya. Sini juga sama, kita coba ke router 2. Kita coba lagi. Itu beberapa detik biasanya setelah konfigurasi. Oke, sudah. Sekarang ke ini dari PC ini ke router 1. Setelah ke router 2, router 1 di sini. Oke, kita coba lagi. Sudah sukses ya. Oke, sekarang ini juga ke router 0. Kita coba lagi. Nah, sukses. Oke, kalau sudah sekarang PC ke PC. PC ke PC. Sukses. Nah, setelah semua sukses, pasti PC ke PC pasti akan sukses. Ini kalau ada penambahan satu router saja di situ, maka semua router itu pasti akan menambahkan update tabel routingnya. Inilah static routing. Nah, sekarang gimana kalau menggunakan apa? Dynamic routing gitu kan ya. Nah, kalau kemarin kita contohkan menggunakan apa? Menggunakan RIP ya, routing information protocol atau RIP version 2. Kalau static routing kan ini misalkan ada perubahan di sini pasti, coba saya tanya sekarang, kalau di sini ada perubahan ini, ada perubahan network ini jadi 3 ini, maka tabel routing mana yang atau router mana yang mengalami perubahan konfigurasi tabel routing di router mana? Router 192.168.0.1. Router 1. Router 1 dan ini gantinya kan hanya ganti IP ya, ganti IP. Ya, ini diganti. Yang tabel routingnya, yang perlu diupdate tabel routingnya di router berapa? Kalau ini berubah menjadi networknya menjadi 3.0 perfect 27. Kalau di sini berubah gitu loh. Di jaringan lokal di sini mengalami perubahan network, maka dari ketiga router itu router mana yang mengalami update tabel routing? Router 2. Router 2. Router 2 saja? Router 2 saja? Ingat, yang melihatnya itu yang belum terhubung langsung dengan router tersebut itu network berapa saja gitu. Router 0 sama router 2, Pak. Iya, jadi router ini dan router ini, router 0 ini dan router 2 ini ya, ini dengan ini itu mengalami update tabel routing karena di sini mengalami perubahan. Nah, itu loh, itu kelemahan dari static routing. Itu setiap ada perubahan network di salah satu jaringan, maka semua router selain dari routernya dia, ya itu pasti mengalami update tabel routing. Kalau di sini cukup mengganti IP selesai. Ya. Kalau di router 1 karena yang mengalami perubahan di sini cukup ini diganti IP-nya, ini diganti 3.30 gitu kan selesai. IP yang di sini, yang di FA00 ini selesai, tidak perlu update tabel routing karena routernya dia. Tapi router 2 dan router 3, router tetangga itu harus melakukan apa? Update tabel routing dengan IP root lagi. Ya, IP root networknya 192.168.3.0.255.255.254 melalui FA01. Kalau di sini, kalau ini juga sama. Begitu Mbak ya. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Ya, oke.
Oke, sekarang kalau kita rubah ini dengan menggunakan dynamic routing ya. Baik, kita hapus dulu tabel routingnya tadi ya. Sorry, maaf. Ya, enable. Ya, kita hapus cepat aja di sini ini ya. Static routing kita hapus semua ini. Ini hapus ya. Hapus dari sini ya. Kalau pengen menghapus lewat sini boleh atau pakai perintah. Kalau pakai perintah pakai CLI ya bisa saja. No IP root perintahnya. Enable contohnya misalkan ini. Ini tadi kan ada tabel routingnya, ada yang di router 2 ini kan ini ya, yang nanti no pakai no ya, no IP root, no IP root 192.168.1.0 netmasknya 255.255.255.252 melalui FA0 berapa tadi? 01 ya. Nah, 01 kan 02. Ini router 2 1 ya. Sorry, itu 224 tok ya. 224 ya. Ini ya, ini cara menghapus IP tabel routing, jadi no, ditambahkan depan no IP root, networknya berapa, netmasknya berapa, FA berapa melalui. Kalau tadi menambahkan tabel routing dengan IP root ya, IP root, networknya berapa, netmask berapa, melalui FA berapa. Kalau menghapus no IP root, itu perintah. Tapi sini tak hapus dengan menggunakan ini saja ya, biar cepat. Nah ini, nah hapus. Tapi nanti kalau di kenyataan ini karena menggunakan simulasi kan ada interface-nya. Kalau dengan router kenyataan tidak ada ini ya. Ya tidak ada ini ya, kalau di Cisco tidak ada tampilan interface seperti ini ya. Adanya ya command line seperti ini ya. Jadi pakai perintah semua. Kalau di router kenyataan ya pakai command line, tidak ada interface ini, tidak ada ini seperti ini, tidak bisa menghapus seperti ini. Mengisi IP dengan ini itu tidak ada, mengisinya sudah pakai perintah. Oke, kita hapus semua sudah ya. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan dynamic routing itu caranya seperti ini. Yang ditambahkan atau diupdate tabel routingnya itu cukup network yang terhubung langsung ya, kebalikannya dari yang static routing. Kalau dynamic routing itu yang dimasukkan di tabel routing itu hanya network yang terhubung langsung dengan router tersebut. Coba dilihat di router 0, network berapa yang terhubung langsung dengan router 0? Network berapa yang terhubung langsung dengan router ini? Ayo, berapa? Berapa, Mbak? Network berapa yang terhubung langsung dengan router 0? Mbak Siri? Mbak Rita? 202, 203, 178.0, sama 192, 168. Router berapa Pak tadi? Router 0, ini. 2.0. Ya, itu berarti network itu yang dimasukkan di tabel routing. Ya. Nah, kita masukkan ya di CLI. Router read ya, kita pakai router read version 2 ya, version 2. Network berapa? 202.203.178.0. Nah, ini tidak perlu mencantumkan netmasknya, ya. Cukup networknya saja. Sama network 192.168.2.0. Nah, selesai. Exit. Nah, selesai. Tuh. Jadi cukup yang dimasukkan di tabel routing adalah network yang terhubung langsung dengan router tersebut. Nah, sekarang router 2 juga sama. Berarti network yang terhubung dengan router 2 adalah ini ya, yang 192.168.0.0 dan 192.168.2.0 ya. Nah, ini dia masukkan. Ya, router read version 2 network 192.168.2.0 sama network 192.168.0.0. Oke, sip. Oke.
Yang router 1 juga sama, yaitu network yang terhubung langsung dengan router 1, yaitu network 192.168.0.0 dan 192.1.0. Ini tadi satu ya, ini tadi boleh diganti. 192.168.0.0 dan 192.168.1.0. Oke, kita masukkan di sini. Exit dulu. Apa namanya? Router RIP version 2. Network 192.168.0.0 sama network 192.168.1.0. Ini ya, exit. Oke. Nah, ini network ini dan network ini. Oke, gitu ya. Baik. Kita coba kalau sudah, sekarang kita coba nih. Kita hubungkan ini, kita tes dari sini dengan ini sudah oke. Ini ke routernya dia juga sudah oke. Ini ke routernya tetangga ini oke. Nah, ini ke routernya tetangga ini oke. Sekarang ini ke ini ya, ini oke. Nah, cepat kalau static dynamic routing agar cepat update tabelnya, tabel routingnya cepat. Oke, sekarang ini dengan ini sudah oke, gitu ya. Tuh. Sekarang saya tanya nih, misalkan di LAN di sini ada perubahan network menjadi 192.168.40 begini, menjadi seperti ini. Nah, menjadi 40 ya. Maka router mana yang mengalami perubahan atau perlu update tabel routing kalau menggunakan dynamic routing? Ada yang tahu? Router 1, Pak. Halo, Mbak Siti ya tadi. Router berapa, Mbak? Router 1, Pak. Iya, router 1 saja. Yang perlu update tabel routing cukup router 1 saja. Berarti yang perlu dilakukan di router 1 adalah mengganti IP address-nya dengan network yang ini, gitu. Kemudian dilakukan network router read tadi ya, router read ya, version 2 ya, networknya yang berubah berapa ya. Network berapa? Ya ini 192.168.4.0 begitu. Kalau berubah ya. Nah, sehingga yang router yang lain tidak perlu update tabel routing. Itu berbeda kalau yang static routing tadi. Kalau yang static routing yang mengalami perubahan network di sini, maka yang ini harus diupdate tabel routingnya, begitu kan ya? Jadi paham ya bedanya ya? Kira-kira enak yang mana? Enak yang static routing atau dynamic routing? Kalau untuk router yang banyak, ya, yang jaringan yang melibatkan router yang cukup banyak, ya enak yang dynamic routing ya. Karena kalau ada perubahan network cukup di routernya dia saja yang mengalami update tabel routing. Router yang lain tidak perlu update tabel routing. Cukup router yang mengalami perubahan network saja. Tapi kalau yang static routing, kalau ada perubahan network di salah satu router, maka router yang lain harus melakukan update tabel routing secara manual. Begitu. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Bisa ya Mbak ya? Ya Mbak, ya Mas. Jangan diam. Iya, Pak. Oke. Ya Mbak Nadia. Oke, ada pertanyaan? Tadi sudah paham ya kalau tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti itu ya mengenai virtual local area network nanti bisa dilihat di e-learning, habis ini saya upload. Nanti silahkan kembali ke e-learning terus ya ada pertanyaan. Kembali ke e-learning kemudian dilihat materi mengenai virtual local area network ya. Virtual local area network itu membahas mengenai ini
Misalkan dalam satu local area network itu ada beberapa komputer ya, dari beberapa komputer itu pengen dibuat segmen-segmen ya. Segmen satu misalkan untuk komputer bagian personalia, kemudian bagian ke marketing, kemudian bagian keuangan itu pengen disendirikan, tetapi masih dalam satu local area network. Jadi seolah-olah dalam satu jaringan, dalam satu local area network itu ada beberapa segmen jaringan. Tapi sebenarnya itu adalah dalam satu local area. Itu nanti silakan nanti dilihat di materinya. Kemudian nanti kalau ada tugas segera dikumpulkan ya. Paling lambat besok semalam pengumpulannya. Baik, itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Ada tidak? Enten buatan? Tidak ada? Nadia ada? Oh, enggak ada. Baik, kalau tidak ada silahkan absen di chat di sini, kemudian nanti setelah absen silahkan live, kemudian masuk di e-learning, silahkan dilihat materi mengenai virtual local area network. Baik, silahkan absen di chat. Baik, Pak.
Baik, yang sudah absen silahkan live, kemudian masuk ke e-learning, dilihat materi mengenai virtual local area network.